Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan BP 161095/2006. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir atau salah satu materi dari ujian akhir semester untuk sistem komunikasi. Saya sini akan menjelaskan tentang line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan, dan juga dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol-simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Di sini saya akan menjelaskan juga tujuan dari line coding itu sendiri. Beberapa tujuan dari line coding itu yaitu: pertama, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan carrier, dan juga sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal dengan frekuensi 0. Komponen DC tidak mengandung informasi apapun tetapi menghamburkan daya pancar. Yang keempat, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Yang kelima, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Ada beberapa kategori line coding yang akan saya bahas untuk presentasi kali ini, yaitu line coding dapat dikategorikan berdasarkan level sinyalnya yang digunakan, yaitu pertama, unipolar menggunakan level plus V0, polar atau antipodal menggunakan level plus V dan minus V, dan bipolar yang disebut juga pseudo ternary menggunakan level plus V, 0 dan min V. Yang pertama kita akan membahas dulu yaitu unipolar. Unipolar merupakan salah satu skema dalam line coding di mana semua elemen sinyal memiliki tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Di sini ada beberapa kelebihan unipolar. Yang pertama, pengkodean yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu non-zero dan satu zero level tegangan, yaitu level non-zero yang mewakili logika 1 dan level 0 yang mewakili logika 0. Jadi penggunaan pengkodean unipolar ini hanya menggunakan satu level tegangan atau satu polaritas. Lalu yang kedua, mudah dalam mengefisiensikan penggunaan bandwidth. Yang ketiga, lebih kebal noise, yaitu di unipolar ini jarang atau tidak akan terjadi beberapa noise atau derau yang terjadi pada pengiriman sinyal. Lalu selanjutnya, kekurangannya. Kekurangan dari unipolar itu sendiri yaitu munculnya komponen DC karena level tegangan pada sinyal digital tidak berubah, lalu mengakibatkan masalah untuk media tertentu karena kebanyakan media tidak dapat mengatasi komponen DC. Lalu yang kedua, tidak adanya sinkronisasi. Karena deretan panjang logika 0 dan 1 yang tidak menghasilkan transisi atau perpindahan apapun, sehingga penerima tidak dapat membedakan yang awal dan yang akhir dari tiap bitnya. Unipolar ini dapat diaplikasikan yaitu umumnya digunakan untuk perekaman magnetik digital dan juga tidak banyak digunakan untuk transmisi sinyal, ya itu karena beberapa kekurangan yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh pengkodean saluran jenis unipolar tunggal. Mulai dari sinyal 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ini terlihat dari amplitudo dan waktunya. Lalu selanjutnya polar. Kita akan membahas selanjutnya polar, yaitu kode ini menggunakan dua buah level tegangan untuk non-zero guna mempresentasikan kedua level data, yaitu satu positif dan satu negatif. Permasalahan yang muncul yaitu adanya tegangan DC pada jalur komunikasi. Untuk pengkodean polar terdapat 4 macam jenis kode polar seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Mulai dari NRZ, RZ Manchester, Differential Manchester, dan NRZ itu sendiri juga ada pembagiannya, yaitu level NRZ dan inverse NRZ. Apa itu NRZ? Yaitu non-return to zero.
Terdapatlah dua jenis kode NRZ yang meliputi: satu, level NRZ, yaitu level sinyal merupakan representasi dari bit. Untuk logika 0 dinyatakan dalam tegangan positif dan untuk logika 1 dalam tegangan negatif. Kelemahan kode ini memiliki sinkronisasi rendah untuk serial data yang panjang baik untuk logika 1 dan 0. Yang kedua, inverse NRZ, non return to zero. Kode dengan ciri inverse level tegangan memiliki nilai logika 1. Apabila ada perubahan level tegangan dari tegangan negatif ke tegangan positif, atau sebaliknya dan berlogika 0 apabila tidak ada perubahan level tegangan. Lalu untuk logika 1 dalam sederetan data memungkinkan adanya sinkronisasi. Walaupun demikian, untuk sekuensial yang panjang untuk data berlogika 0 tetap terdapat permasalahan. Di sini ada gambar diagram pulsa pengkodean NRZ. Ada di sini NRZL dan NRZI inverse. Data ditunjukkan oleh level sinyal, mulai dari logika 1 ditunjukkan oleh perubahan level sinyal. Ini berlogika 0, berlogika 1. Ini untuk NRZL dan NRZI yaitu inverse. Lalu selanjutnya, berdasarkan diagram pulsa di atas yang ada di gambar ini, ternyata untuk pengkodean NRZI masih lebih baik dibandingkan pengkodean NRZL. Walaupun demikian, keduanya tetap tidak memberikan sinkronisasi yang lengkap. Penerapan kode ini dapat memberikan sinkronisasi yang lengkap apabila di setiap bit terjadi perubahan sinyal. Lalu selanjutnya RZ atau return to zero. Kode return to zero level sinyal merupakan representasi dari bit, yaitu untuk logika 0 dinyatakan dalam tegangan negatif dan 1 dinyatakan dalam tegangan positif. Dan juga sinyal harus kembali 0 untuk separuh sinyal berdasarkan interval dari setiap bit. Artinya, bila waktu untuk satu bit baik logika 1 atau logika 0 sama dengan 1 detik, maka pernyataan logika 1 dengan level tegangan positif adalah 0,5 detik. Dan 0,5 detik berikutnya level tegangan kembali ke 0 volt 0. Demikian juga untuk pernyataan logika 0, level tegangan negatif adalah 0,5 detik dan 0,5 detik berikutnya akan kembali ke 0 volt tegangan. Inilah ada gambar diagram pulsa pengkodean dari return to zero tersebut. Dan penggunaan kode ini memiliki sinkronisasi sempurna. Untuk kode balik bit dilakukan dengan perubahan dua sinyal. Kecepatan pulsa adalah 2 kali kecepatan kode NRZ dan diperlukan bandwidth sekuensial bit yang lebih lebar. Sebagai awal sebuah bit data dapat digunakan level non-zero. Lalu polar selanjutnya yaitu Manchester. Pada kode Manchester terjadi inversi level sinyal pada saat sinyal bit berada di tengah interval. Kondisi ini digunakan dalam dua hal, yaitu sinkronisasi dan bit representasi. Kondisi logika 0 merupakan representasi sinyal transisi dari positif ke negatif, dan kondisi logika 1 merupakan representasi sinyal transisi dari negatif ke positif serta memiliki kesempurnaan sinkronisasi. Lalu selalu terjadi transisi pada setiap tengah atau middle bit, dan kemungkinan satu transisi pada akhir setiap bit, baik untuk sekuensial bit bergantian 10101, tetapi terjadi pemborosan bandwidth untuk kondisi jalur berlogika 1 atau berlogika 0 untuk waktu yang panjang. Kode digunakan untuk IEEE 802.3 atau Ethernet. Di sini kita bisa melihat gambar diagram pulsa pengkodean Manchester. Lalu selanjutnya kita akan membahas diferensial Manchester. Pada kode diferensial Manchester, inversi level sinyal pada saat berada di tengah interval sinyal bit digunakan untuk sinkronisasi. Ada dan tidaknya tambahan transisi pada awal interval bit berikutnya merupakan identifikasi bit, di mana logika 0 jika terjadi transisi dan logika 1 jika tidak transisi, dan memiliki kesempurnaan sinkronisasi dibandingkan dari beberapa inversi yang lain tadi. Lalu baik untuk jalur berlogika 1 pada waktu yang panjang, tetapi terjadi pemborosan bandwidth untuk kondisi jalur berlogika 0. Untuk waktu yang panjang, kode digunakan untuk IEEE 802.5, yaitu token ring. Sini ada gambar dari diferensial Manchester tersebut. Diagram pulsa dari diferensial Manchester. Ini adalah contoh format pengkodean bit biner data ke dalam metode pengkodean dalam bentuk diagram pulsa, yaitu pengkodean biner ke unpolar NRZ atau non return to zero. Biner ke format polar
non return to zero dari biner ke unipolar, dari biner ke format polar, lalu dari biner dikodekan ke bipolar RZ atau return zero, dan dari biner ke kode Manchester. Berikut adalah diagram dari data biner 11011001 dan diubah dalam pengkodean unipolar NRZ, polar NRZ, unipolar RZ, bipolar RZ, dan Manchester NRZ. Berikut adalah bentuk gelombangnya. Lalu selanjutnya itu bipolar line coding. Kode bipolar menggunakan dua level tegangan, yaitu non-zero dan zero, guna menunjukkan level dua jenis data, yaitu untuk logika 0 ditunjukkan dengan level 0, untuk logika 1 ditunjukkan dengan pergantian level tegangan positif dan negatif. Jika bit pertama berlogika 1, maka ditunjukkan dengan amplitude positif, lalu bit kedua akan ditunjukkan dengan amplitude negatif, begitu selanjutnya, selang seling. Setiap logika 1 positif, negatif, begitu seterusnya. Lalu dalam menggunakan jalur saat melakukan pengiriman data membutuhkan lebih sedikit bandwidth dibanding dengan kode Manchester untuk sekuensial bit logika 0 atau logika 1. Lalu kemungkinan terjadi kehilangan sinkronisasi untuk kondisi jalur berlogika 0. Berikut adalah gambar diagram pulsa kode dari bipolar. Di sini bisa kita perhatikan untuk logika 1, setiap logika 1 itu selang seling, pertama positif, negatif, dan sampai seterusnya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan gangguan selama merekam untuk presentasi ini. Salah dan janggal, saya undur diri. Mohon maaf, saya Muhammad Reza Palevi, BP 161095/2006. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.